الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak dan demikian besarnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya, yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul iman, nikmat yang tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hambanya, kepada setiap makhluknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu walad bani Adam, penghulu daripada seluruh anak Adam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak mengumpulkan kita bersamanya di syurga yang penuh dengan anugerah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan yang Allah berikan kepada umat ini merupakan kebaikan yang besar. Kita ditakdirkan Allah hidup bukan sekedar sebagai seorang yang muslim, tetapi telah Allah pilihkan untuk kita seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, seorang nabi Allah yang merupakan khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menuntut kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berupaya dengan segala cara semoga kita bisa mengikuti jalan yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sangat berat ikhwati fillah perjalanan yang harus kita lalui. Sekian banyak kekurangan
dan kelemahan yang ada pada kita. Dan sekian banyak rintangan dan segala bentuk yang ingin memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat fitrah dasar dari manusia asalnya adalah mencintai kebaikan. Sebagaimana firman Allah, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, bahwa kecintaan kepada kebaikan asalnya adalah sesuatu fitrah yang telah Allah berikan kepada setiap hambanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa asalnya hati yang kita miliki itu yuhibbul khair wa yatlubuhu, asalnya adalah mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan dan memiliki keinginan untuk mencari kebaikan tersebut. Ini adalah fitrah yang Allah berikan. Bahkan kita mengingat apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap kita dilahirkan di atas fitrah, dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ikhwati fillah, sekian banyak upaya yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih, syaitan dari kalangan jin dan juga syaitan dari kalangan manusia, yang berupaya untuk memalingkan kita dari al-haq, yang terus berupaya untuk kita keluar daripada fitrah, bahkan terbalikkan fitrah menjadi seorang manusia yang tidak menginginkan kebaikan dan tidak memiliki upaya untuk mencari kebaikan. Dan ketika seorang tidak menginginkan kebaikan dan tidak berupaya untuk mencari kebaikan, fahada bala, ini merupakan musibah. Dan syaitan tidak akan pernah berhenti untuk merusak perjalanan seorang hamba. Mereka selalu berupaya untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sejak kita dilahirkan, syaitan telah berupaya atau bahkan telah mengikrarkan permusuhan dengan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim, bahwa setiap bayi yang dilahirkan langsung mendapatkan godaan daripada syaitan. Ia ditusuk bagian lambungnya, kemudian menangislah bayi itu. Jadi dikatakan oleh para ulama, ini merupakan awal permusuhan, yang bahkan mereka melakukan permusuhan secara fisik pertama kali. Kebencian mereka kepada anak Adam. Bahkan mereka adalah makhluk yang sangat hasud, yang memiliki rasa hasad kepada Adam. Bahkan sekedar kepada penciptaan manusia, adanya manusia,
Mereka tidak ridha dengan apa yang telah Allah tentukan. Bahkan demikian sombongnya, dia menyatakan kepada Allah, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau telah ciptakan aku dari api. Adapun Adam engkau ciptakan dari segumpal tanah atau dari tanah. Dan ini dipicu dari rasa hasad yang ada pada dirinya. Dan kemudian tentunya berupayalah iblis dan keturunannya, syaitan dari kalangan jin, dan bahkan syaitan dari kalangan manusia, untuk senantiasa melancarkan permusuhannya kepada anak Adam dimanapun, kapanpun. Mereka tidak akan melepaskan kita. Mereka akan berupaya memalingkan, memberikan jeratan-jeratan, memberikan segala bentuk yang akan menjatuhkan perjalanan anak Adam. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak akan pernah jenuh dilakukan oleh syaitan. Tidak pernah mereka akan merasakan kejenuhan. Bahkan mereka terus akan melakukan permusuhan sampai ajal menjemput kita. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang berupaya untuk al-istiqamah, seseorang berupaya untuk istiqamah, ini merupakan upaya yang sangat besar dalam kehidupannya. Karena melihat permusuhan, karena melihat upaya dari syaitan demikian besarnya, maka sungguh istiqamah, upaya untuk senantiasa berada di atas jalan Allah, merupakan sebuah perjuangan yang berat, tetapi akan memunculkan sebuah keindahan dalam kehidupan. Jangankan kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala diingatkan untuk supaya senantiasa istiqamah, fastaqim kama umirt. Diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga istiqamah. Dalam keadaan beliau adalah orang yang terbaik, dalam keadaan upaya untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala memang membutuhkan perjuangan. Dan sekali lagi syaitan akan semakin besar upaya menjerat kita dengan jeratannya yang terkutuk. Tatkala semakin besar upaya seorang hamba untuk istiqamah, maka syaitan juga akan semakin besar upayanya. Kita mengingat apa yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Bagaimana syaitan berupaya untuk menodai perjalanan Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan terjadilah apa yang terjadi. Sekian lama, sekian puluh tahun, beliau merasakan sakit dalam tubuhnya, mendera di dalam tubuhnya, sakit yang sekian lama sebagai cobaan. Tetapi subhanallah, ketika seorang hamba menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba muncul keyakinan kepada Allah, seorang hamba senantiasa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun, tidak akan pernah mengendorkan.
upaya untuk senantiasa meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa cobaan yang paling berat itu dirasakan oleh para nabi, dirasakan oleh manusia-manusia yang paling dicintai Allah. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya adalah para anbiya. Thumma al-amthal. Dan semakin orang komitmen untuk mengikuti jalannya juga akan merasakan sebagaimana dirasakan oleh pendahulunya. Fal-amthal, demikian pula yang selanjutnya. Maka demikianlah Allah ingatkan, hasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nas, apakah manusia akan menyangka untuk hanya sekedar dibiarkan menyatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak mendapatkan cobaan. Ikhwati fillah, syaitan dan bala tentaranya, syaitan dan para wali-walinya, tentunya merupakan sebuah hizib, sebuah golongan yang memang siap untuk berkonfrontasi dengan Hizbullah. Dan mereka tidak akan pernah melepaskan segala cara, baik itu syubhat ataupun syahwat, untuk menelikung perjalanan orang yang ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihatkan kepada para sahabatnya untuk menjaga keimanan dan istiqamah. Dan merupakan jalan yang paling baik bagi seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Amr radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Beliau menyatakan, sungguh aku akan bertanya kepadamu syai'an tentang sesuatu. Dalam arti, berikan kepadaku sesuatu. La as'aluhu anhu ahadan ghairak. Yang aku tidak akan bertanya selain daripada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat untuk menjaga istiqamah. Semangat para sahabat untuk menjaga apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul, katakan, amantu billah." Katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian hendaknya kamu beristiqamah. Hendaknya kamu beristiqamah. Katakan bahwa kita beriman kepada Allah. Wujudkan persaksian kalian kepada Allah dalam ketundukan, ketaatan, kecintaan, pembelaan terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Keimanan yang utuh. Keimanan yang utuh merupakan anugerah yang sangat besar dalam kehidupan. Ketika ada dalam hati kita semangat untuk menjaga tauhid, untuk menjaga agama Allah, anugerah Allah yang telah Allah berikan. Bahkan ketika dalam dirinya ada rasa cinta kepada keimanan, hal ini merupakan anugerah Allah. Sebagaimana yang telah Allah anugerahkan kepada para sahabatnya. Dzalika bi anna Allah habbaba ilaikumul iman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dari apa yang dirasakan oleh para sahabat, mudahnya mereka beramal, kecintaan mereka kepada keimanan, itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang telah memberikan rasa cinta kepada mereka,
terhadap keimanan. Allah yang telah memberikan anugerah kepada mereka untuk cinta kepada keimanan. Maka ditambahkan, wa karraha ilaikumul kufra. Allah tanamkan di hati-hati kalian kebencian kepada kekufuran, wal fusuq dan kefasikan, wal isyan dan kemaksiatan. Ini yang telah Allah tanamkan di hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita lihat mereka memang benar-benar umat yang paling mulia. Umat yang mampu menjaga apa yang telah Allah berikan dengan segala apa yang ada pada mereka. Mereka adalah umat yang telah mampu mendapatkan taufik dari Allah untuk menjaga apa yang telah Allah berikan dengan segala perkara yang mereka miliki. Kecintaan mereka kepada Allah yang telah mengalahkan kecintaan terhadap segalanya menjadikan ringan bagi mereka untuk melangkah dalam segala bentuk kebaikan. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan murah harta mereka, bahkan darah mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan mereka kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Kejujuran dalam keimanan. Seseorang yang terjaga keimanannya akan terjaga tauhid, akan terjaga mutaba'ahnya, semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma istaqim." Kemudian hendaknya kamu beristiqamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat upaya untuk istiqamah dalam sebuah bentuk saddidu wa qaribu. Diperintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan upaya untuk lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kepada kita untuk senantiasa berupaya memantapkan dan menempatkan dirinya di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak akan mungkin tentunya. Tidak akan mungkin terjadi pada seorang hamba. Sebuah kondisi seorang berjalan di atas kebenaran. Komitmen dengan kebenaran. Dengan tanpa adanya pengetahuan mereka terhadap apa yang dikatakan kebenaran. Tanpa adanya semangat untuk mencari kebenaran, mengetahui kebenaran. Jadi dikatakan oleh para ulama dari hadis itu bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bahaya al-ifrat wa tafriq. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bahaya al-ghulu, yaitu seorang bersemangat dalam beramal tapi keluar daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang akan senantiasa mendapatkan kedamaian, mereka akan berupaya untuk menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Allah ingatkan bagaimana sebuah keindahan yang akan dirasakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka orang-orang yang senantiasa atau orang yang beriman kepada Allah, orang yang berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah. Mereka berupaya untuk meniti apa yang telah menjadi konsekuensi dari persaksian yang mereka ucapkan. Bahwa mereka mengakui Allah sebagai Rabbnya.
maka Allah akan berikan mereka sebuah keindahan dalam kehidupan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya dan senantiasa akan memberikan sebuah ungkapan, sebuah doa, dan juga sebuah motivasi bagi orang-orang yang beriman. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut dan juga janganlah kalian bersedih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menjadikan hambanya yang telah berupaya untuk komitmen dan menjaga persaksiannya kepada Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan curahan kenikmatan, akan memberikan kepadanya pembelaan, akan memberikan kepadanya ma'iyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjuangan. Dan ingatlah bahwa perjalanan seorang hamba pasti dia akan merasakan kesulitan. Pasti dia akan merasakan sesuatu yang terkadang berat dalam kehidupan kita. Tetapi itu ketika kita menerima dengan ridha dan tetap berupaya untuk kita membingkai diri kita dalam kebaikan di atas syariah, maka sungguh akan ada kemuliaan. Bahkan sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Allah akan timpakan kepadanya musibah. Hadirin, bukanlah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada kita. Dan Allah memang tidak akan pernah menginginkan kejelekan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berlaku zalim kepada hambanya. Bahkan Allah telah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika musibah menghadang perjalanan seorang hamba, maka pada saat itulah akan terlihat bagaimana kejujuran keimanannya, kejujuran apa yang telah dia ungkapkan, dia ucapkan, telah dia persaksikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita, menganugerahkan kepada kita curahan taufik, dan menjadikan kehidupan kita merupakan kehidupan yang barakah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjadikan akhir daripada kehidupan kita merupakan akhir yang terbaik, akhir yang Allah sifati sebagai husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Wa aqulu qawli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.